wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ala ta'ala alayya wa tuni muslimin nasbunallah wa subhanahu wa basiril mu'minin. Allahumma rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wa hlul min lisanina yafqahu qawlana. La ilaha illallah la mawjuda illallah, la ilaha illallah la ma'budu illallah, la ilaha illallah la ma'budu illallah, la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Al-Fatihah ya hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa ribaiti wa ribaiti ribaiti ajmain sumaila arwahi wa syaihina wa masina sayyidina wa sayyidina wa sayyidina wa ila mu'alibin kutubil ladina ta'alana wa alamna wa alafatina sallallahu wa ta'ala bi ulumihim. Na'am wa ta'ala ini dikau dinasi ajmain. Sayyidina ilahumul Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa alaih maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Maulana salli wa sallim daiman abada habibika khairil khalqi kullihim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Huwa habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli amrin minal ahwali muqaddimi. Ya Rabbi bil Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al karami. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, wa ij'al muslimin. Ya, sama-sama kita hormati dan kita muliakan tentunya Ketua DKM Masjid Al-Ikhwan beserta para jajaran pengurusnya, tokoh masyarakat, para asatid, para guru, tentunya para sepuh, para mujahiz yang sama-sama kita muliakan. Hadirin jamaah taklim Masjid Al-Ikhwan yang sama-sama mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Alhamdulillah malam ini malam Ahad awal bulan tahun 2025 ya. Tahun barunya kemarin hari amal apa? Malam apa ya? Tahun baru kemarin. Malam apa ya? Malam orang-orang kagak ingat pada bakar ikan juga. Ya, alhamdulillah ya, kita masih ya, dikasih nikmat oleh Allah, nikmat sehat tentunya, nikmat panjang umur ya, mudah-mudahan yang disertai selalu dengan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan nikmat-nikmat ini terus kita dikasih oleh Allah ya, sampai pada saatnya Allah mengambil kita dari dunia dipindahkan ke alam kubur. Dan tentunya kita berharap semoga dengan modal iman Islam, dengan modal sehat walafiat dan umur, semoga kita ada dalam keadaan husnul khotimah. Tentunya diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada baginda tercinta, yakni Habibana wa Nabiyana wa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan juga kepada pengikut-pengikut beliau sampai hari kiamat. Dan semoga kita semua diakumah oleh beliau dan mendapatkan syafaatul uzma nanti di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak-bapak yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, bulan Rajab ini bulan yang sudah sangat terkenal. Kalau di kita disebutnya apa? Rajaban, gitu ya. Rajaban, sudah ada Rajaban ya. Rajaban. Nah, bulan Rajab ini termasuk bulan-bulan yang sangat dihormati, bulan-bulan yang sangat dimuliakan. Dari 4 bulan yang tercatat sebagai arba'atun hurum, yang termasuk 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati, bulan yang agung dari 12 bulan, yaitu diantaranya bulan Rajab. Dan itu sudah tercatat di dalam Al-Quran. Ayatnya sudah tidak asing lagi. Inna iddatas suhuri indallahi isna asara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan itu indallah ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan, yang dihormati, yang disebut Ashhurul Hurum. Maka ayat selanjutnya minha arba'atun hurum, yaitu bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ternyata 4 itu Pak, kalau kita perhatikan, coba 4. Jadi kita nih sebelum kita bahasan yang saya akan sampaikan nanti, kita ngaji dulu 4 gitu ya. Jadi 4 dulu. Ternyata 4 itu luar biasa. Bulan dari 12 bulan yang dimuliakan oleh Allah 4 bulan. Bahkan disebutkan bahwasanya malaikat yang menjadi khiyarul malaikat, pilihan malaikat. Jadi malaikat-malaikat yang menjadi pilihan. Jumlah malaikat kan kagak ada yang tahu kecuali Allah jumlahnya. Tapi ada khiyarul malaikat, ada
yang terpilih, yaitu Jabroil, Mikail, Israfil, dan Ajroil. 4. Kemudian Afdhalul Kutub, kitab-kitab samawi pun ya yang diturunkan oleh Allah melalui nabi-nabi dan rasulnya sebagai pedoman hidup di dunia, yaitu ada 4. 1. Taurat, 2. Injil, 3. Zabur, 4. Furqan, yaitu Al-Quran. 4 lagi aja. A'dha'ul wudu, anggota yang wajib dibasuh dan diusap ketika wudu pun ada 4. 1. Apa? Al-wajhu, wajah, muka ya. Kedua, waliyadani, kedua tangan. Ketiga, warraksu, kepala sedikit nih. Kemudian warijlani, apa? Kedua kaki. 4 juga. Bahkan kalimat zikir, kalimat tasbih itu pun ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu 4. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ada 4. Bahkan nanti di akhirat ketika yaumul hisab, hari perhitungan amal, itu juga ketika perhitungan amal di yaumul kiamat itu ada 4. Yang pertama yaitu ahadu, dihitung amalnya sendiri-sendiri. Yang kedua wa asaratun, 10 ya. Kemudian 10 orang langsung ditanya, minta pertanggungjawaban. Yang ketiga yaitu mi'aini, 200 orang. Nah kemudian setelah itu ulupun, beribu-ribu. Kalau ditanya ada 4. Bilangan 1, bilangan angka 1, bilangan puluhan, bilangan ratusan, dan bilangan ribuan. Itu ada 4. Sama, jadi serba 4. Nah, kemudian wal awqat, waktu pun ada 4. 1. As-sa'ah, 2. wal yaum, ketiga was-sahar, dan keempat sana. Sa'ah jam, yaum hari, sahar bulan, sana tahun. Jam, sa'ah, hari, bulan, tahun. 4. Ada lagi juga 4 nih. Apa? Musim. Musim itu ada 4 musim, Bang. Musim. Ada rabi, musim semi. Ada syair, musim panas, ya. Li'ila bi Quraisyin ila bihim rihlatas syita'i was-sayf. Syair, musim panas. Wa kharif, musim gugur. Wasyita, syita, musim dingin. Li'ila fi Quraisyin ila fi rihlatas syita'i was-sayf. Syita musim dingin, was-sayf musim panas. Di Arab begitu, 2 musim. Musim panas, musim dingin. Kalau lagi musim panas, ada ketulungan panasnya. Kalau lagi musim dingin, dinginnya luar biasa. Dan itu di Mekah. Nah, kalau lagi panas itu, kaki sampai apa?
meletek, romehan Pak ya. Ya, tapi kalau lagi dingin, dinginnya luar biasa itu. Nah itu musim tuh, ada musim semi, musim gugur, musim panas, musim dingin. Kemudian juga alam. Alam juga ini ada 4 juga. Haroroh, burudah, rutubah, dan yabusah. Haroroh, panas. Burudah, dingin. Rutubah, lembab. Kemudian yabusah, kering. Panas, dingin, lembab, kering. Masya Allah ya. Nah, bahkan wasultanil badani anba'atun sopro, sauda, belgom, wadam. Di manusia itu ada, di badan manusia sopro, kuning, sauda, hidung, hitam, bulgom, dahak, wadam, darah. Itu di kita tuh ada darah ya, mengalir, ada dahak gitu ya. Jangan yang tukang ngudut, yang kagak ngudut juga kadang-kadang berdahak ya. Ya kan? Jangankan yang ngudut, yang kagak ngudut juga kadang-kadang dahaknya bagaimana? Gitu ya. Itu ada itu ya. Ada 4. Itu udah fitrah. Nah, kemudian kita lihat lagi Khulafaur Rasyidin ada berapa? Khulafaur Rasyidin 4. 1 Abu Bakar, 2 Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Ya, 4 juga. Kemudian Allah pun menghiasi para nabi, memberi pujian kepada para nabi juga 4. Pujian Allah, apa namanya, gelar yang diberikan oleh Allah kepada nabi pun ada 4. 1 disebut Khalil. Siapa? Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah. Terus Allah memberi gelar juga kepada Nabi Al-Kalim. Siapa Al-Kalim? Nabi Musa, wa Musa taklima. Kemudian Waruh, Ruh, Nabi Isa, wal Habib, Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jadi Habib itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu 4 juga Pak. Khalil, Nabi Ibrahim, Kalim, maksudnya Musa Kalim, Musa Kalimullah, gitu kan? Kalau dia 3 ropa, kalau dia 3 JR, Musa Kalimillah, Isa Ruhillah, gitu ya. Ibrahim Khalilillah, Muhammad Habibillah. Gitu. Kalau di sininya JR, kalau di sininya ropa, berarti Ibrahimu Khalilullah, gitu ya. Musa Kalimullah, Isa Ruhullah, Muhammadun Habibullah, gitu ya. Tergantung itunya, pertamanya ini tingkah apa gitu. Nah gitu, itu 4, cuma 4. Nah, terus Allah juga menghiasi langit dengan 4 juga Pak. Langit 1 yaitu adanya aras ya. Kedua kursi, ketiga surga, keempat malaikat. Kok neraka mah di bawah Pak, bukan di langit. Kalau surga di atas langit 7 ya, di atas langit 7 itu kan Sidratul Muntaha, Roplok Ahdor ya, di sono. Nah di sono baru ada riyadul min riyadil jannah, gitu, taman daripada taman surga. Surga tuh, makanya Allah menghiasi langit itu diantaranya surga. Ada aras ya, makhluk Allah, ada kursi makhluk Allah juga yang menguasai, ada surga dan ada malaikat. Neraka enggak? Neraka di bawah. Neraka mah di bawah. Karena neraka kan satu sanksi hukuman Allah kepada hambanya, neraka. Berarti orang kalau yang disiksa itu kan hina, Pak. Di bawah.
Jadi 7 lapis bumi, bumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di bawah bumi ke-7 itu ada hufratun min hufarin niron, sekeduk daripada sekedukan neraka, bawahnya neraka. Terus makin jauh pepes neraka. Maka langit ya, dihiasi oleh Allah, surga dan malaikat. Malaikat itu di langit itu miliaran, Pak. Enggak kayak itu. Bahkan pas Ka'bah yang di Mekah Masjidil Haram itu, kalau ditarik lurus ke atas rumput, itu di sana ada Ka'bahnya para malaikat, yaitu Baitul Ma'mur. Gitu. Baitul Ma'mur. Ka'bahnya yang dipakai untuk tawaf, baik tawaf rukun, baik tawaf sunnah, baik dia umroh, baik dia haji, yang di dunia untuk manusia Baitullah, adanya di kota Mekkatul Mukarramah di dalam Masjidil Haram. Nah, Ka'bahnya malaikat yaitu ditarik lurus dari Ka'bah yang ada di dunia, lurus ke atas, terus di sana itu ada Baitul Ma'mur. Itu Ka'bahnya para malaikat, di mana setiap saat tidak berhenti-henti, terus kontinu 70 malaikat tawaf di Baitul Ma'mur. Beres tawaf, ganti lagi 70 malaikat. Tawaf 7 kali, beres, ganti lagi 70 malaikat. Tidak henti-henti. Maka di dunia juga di Ka'bah itu nggak berhenti-henti orang yang tawaf. Gitu. Di Ka'bah tuh nggak ada henti-henti. Tawaf terus gitu. Nah itu malaikat ya 4. Nah kemudian di bumi Allah menghiasi bumi dengan 4 juga. Al-Anbiya, para nabi. Terus estafet perjuangan yang meneruskan para nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya, ulama. Kemudian siapa? Syuhada, ya, orang-orang yang mati syahid, aulia, orang-orang yang menjadi wali Allah. 4 menghiasi bumi dengan 4 Allah. Kita masuk nggak ini? Anbiya kagak ada, nabi lagi ya. Ulama jauh dari ulama. Ya. Syuhada belum ada perang, gitu ya. Ya. Aulia mudah-mudahan jadi wali. Atau bagaimana kita? Udah jadi buntutnya ulama aja dah. Ya, nggak apa-apa bau ulama, gitu ya. Bau ajengan, gitu kan? Ya, nggak apa-apa ya. Ulama kita nggak bisa tuh bau-bau ulama. Itu bau-bau ulama. Kalau bau ulama cakep gitu ya. Kalau ulama bau jelek gitu. Itu Pak ya, Masya Allah. So, ada aulia, para wali mah jauh. Nah kemudian Allah juga menghiasi apa namanya wajiyyan nufus bi arba'atin, menghiasi diri nih, awak-awakan kita. Jadi awak-awakan kita nih, diri kita nih, itu akan terlihatnya bagus. Jadi apa namanya, kalau ibu-ibu itu habis dari kosmetik, ya gitu kan, habis krim bar, ya habis dari salon, yang tadinya nggak cakep dirubah jadi apa? Cakep, gitu. Nah itu awak-awakan 4 yang akan bisa menggindingkan, menjadikan awak kita ini, jasad kita terhiasi, gitu ya, terhiasi. Allah yang punya kehendak, maka Allah menghiasi hambanya itu dengan 4 juga. 1 al-wudu, wudu. Kedua wassalat, apa? Salat. Ketiga wassaum, puasa Ramadan tentunya. Keempat wal haj, ibadah haji. 4 hal ini, wudu, salat,
puasa, haji yang akan menghiasi, mempersolek awak-awakan jasad manusia. Allah mempersolek jasad manusia, dan jasad manusia itu akan mulia di sisi Allah kalau dia punya 4 di antaranya. 1, wudu, orang yang sering wudu, itu wudu. 2, sholat. Ya kalau dia udah wudu ngapain nggak sholat? Pasti sholat. Gitu. 3, saum bulan puasa Ramadan minimalnya yang wajib, ya, jangan ditinggalin. Haji kalau udah mampu, terhias seperti seorang wanita yang tadinya amburadul masuk ke salon, dikerimbat kosmetik jadi cakep luar biasa. Boleh jadi apa? Glowing ya, gitu kan? Glowing. Nah, itu glowingnya manusia di hadapan Allah. Wudu Pak. Jadi wudu itu punya ada makna-makna yang tersirat dengan wudu. Sholat pun sama. Jadi kita bukan sekedar wudu sebenarnya. Kita itu bukan sekedar sholat. Ada makna-makna yang tersirat yang kita nggak tahu gitu. Ternyata di sini salah satunya Allah sedang mempersolek, Allah sedang mempercantik hambanya, yaitu orang yang suka wudu, orang yang sholat, orang yang puasa bulan Ramadan, dan dia tidak mampu dia pergi haji cepat-cepat. Insyaallah. Nah itu 4 juga Pak ya, 4 juga. Ya, kita kan lagi 4. Nah kemudian wazayyanal qalbu bi qalbi. Wazayyanal qalba bi arba'atin. Allah pun menghiasi hati manusia ini dihiasi sama Allah. Hatinya berarti baik, gitu. Ada harapan orang ini baik di sisi Allah. Kalau punya hati dihiasi dengan salah satu daripada yang 4. Apa? 1, yaitu al-ma'rifah, makrifat kepada Allah. Hati kita mengenal Allah, mengenal secara spiritual, gitu ya. Bukan secara fisik Pak, mustahil kalau secara fisik, tapi secara spiritual. Seperti ada yang mengatakan Allah itu dekat kepada kita seperti apa ini? Tulang apa? Urat ini ya, genggerong ya. Itu dekatnya itu rahmatnya Allah, dan secara spiritual rahmatnya. Kalau fisiknya nggak bisa, mustahil. Allah mah nggak punya apa namanya ya, dia dominasi Allah kan. Ya, gitu. Nah, maka ya Allah ya al-ma'rifah, orang yang mengenal Allah, ya gitu. Orang yang mengenal Allah, berarti ini hatinya ini sudah terbiasa. Kemudian wal ilmu, al-ma'rifah ya, wal ilmu wal ilmi, dan orang yang dikasih ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa'illahu alladhina amanu ma'rifah, ya. Walladzina utul ilma, dikasih ilmu tuh. Ya. Udah ma'rifat ke Allah, kemudian dikasih ilmu. Ya. Terus wal aqli, dikasih akal yang cerdas. Apa akal yang cerdas bagaimana Pak? Liulil albab alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Bukan gitu ya. Ya, begitu ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Mana ulil albab? Orang yang berakal. Alladzina yadhkuruna Allah, orang yang mengingat Allah qiyam, ketika berdiri. Maksud berdiri tegak badannya, maksud berdiri dalam usahanya, dalam usahanya sedang berdiri dia. Jadi nggak jatuh, gitu kan? Baik dia berdiri dalam segi jabatan, baik dia berdiri dalam segi harta, gitu kan? Itu sedang berdiri, tapi dia tidak lupa kepada Allah. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan, ketika duduk dia itu ingat kepada Allah. Baik dia ketika duduk, baik dalam masalah hartanya lagi duduk nggak berdiri, gitu ya. Berarti kalau lagi duduk berkurang ya, gitu. Kan agak turun gitu.
dia tetap ingat kepada Allah. Itu orang yang berakal. Itu dihiasi tuh hatinya. Ya, ilmu, ya, akal, ya, dan akal. Wa tauhid dan tauhid. Ya, la ilaha illallah. Nah, terus sama wa zayyanal a'dha bi arba'in. Allah juga mempercantik, menghiasi badan kita dengan 4 anggota badan. 1 al-ain, mata. 2 wal uzun, kuping. 3 wal yadu, apa? Tangan. 4 wal rijl, apa? Kaki. Maaf, al-aini, mata. Al-udhuni, telinga. Wal yadi, dan tangan. Wal rijli, dan kaki. Mata kita ada, telinga ada, tangan ada, kaki ada. Masya Allah, ya. Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Itu nikmat dari Allah. Nah, itu Masya Allah, ya. Bahkan Pak nih, nah ini nanti kita masuk kepada pembahasan yang akan saya sampaikan. Tadi 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah dari 12 bulan sama 4. Inna iddatas syuhuri indallahi apa? Inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahra. 12 bulan di sisi Allah jumlah bilangan bulan yang mulia dihormati 4. Minha arba'atul hurum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Bahkan nih, wa yursilullahu azza wa jalla inda mautil insani waqta hamlil janajah arba'atan. Allah ngutus 4 utusan, ya, ketika seseorang meninggal dunia. Allah itu mengutus 4 utusan ketika hambanya yang meninggal itu waktu hamil jenazah, ketika jenazahnya dibawa, digotong, ya. Berarti kalau jenazah digotong itu pasangan, ya, burung batang, ya. Di sini belum ada burung batang, ya. Paling dulu bikin DKM, tapi masuk duluan kagak mau. Ya. Burung batang, ya. Itu kan 4 Pak, ya. Kanan, kiri, ya. Depan, kanan, kiri, belakang, 4 kan, ya. Gotong dulu. Nah itu malah Allah itu ngirim petugas Pak, setiap 4 juru itu. Sini. Terus sebelah kanan depan diutus sama Allah seorang malaikat ternyata. Yuqaddimuna ala ra'si qabri yunadi ahaduhum wa yaqul. Malaikat itu ngomong, yang di kanan itu depan. Apa kata malaikat? In qadot al ajal wan qata'at al amal. Telah habis kontrak kamu di dunia. Habis ya kontraknya di dunia. Kita kan kontrak nih Pak, di dunia. Jangan tenang-tenang, harus bayar kontrak kamu mah. Itu ya. Mikir kita kan, kalau kita kontrak kita kan mikirin Pak, buat bayar kontrakan ya. Umur ini dunia kita itu kontrak Pak, makanya berpikir. Ya, gitu. Berpikir nanti habis kontrakan kita bagaimana ini? Ya, gitu kan? Nah, in qadot al ajal, telah habis kontrak kamu di dunia. Telah habis. Wan qata'at al amal. Apapun cita-cita kamu di dunia putus semua. Apa? Putus. Ya, cita-cita, keinginan di dunia kan keinginan kita kan. Pengen punya rumah, ya. Dan punya kendaraan, ya. Pengen punya ini itu, ya. Bahkan pengen punya bini nambah, ada. Ya. Tapi kagak kesampaian. Putus keinginan kamu semua, putus. Karena apa? Dengan kematian. Ya, putus semua. Teman saya kemarin meninggal dunia. Mungkin tujuannya
diangkat P3K, meninggal dunia, meninggal. Gitu ya, meninggal. Jadi jangan suka begawa Mas. Kalau proyek saya di Solo udah selesai, mangga ambil aja ya Allah saya. Jangan tuh, ya. Tapi jauh diambil tuh, beres Solo, ambil, gitu. Gitu lah, itu. Nah, terus yang kedua nih, malaikat yang kedua, kata malaikat, berarti di sebelah kiri kanan, sebelah kiri depan. Kata malaikat, wa yunadi sani wa yaqulu zahabatil amwal wa baqiyat al a'mal. Habis harta kamu, nggak ada yang kamu bawa sedikit. Mobil Fortuner kamu tinggalin, rumah harga miliaran kamu tinggalin, ya tinggal semua, tabungan deposito tinggalin semua, ya, gitu. Hilang semua, gitu. Nah, baqiyat al a'mal, yang tetap yang mengikuti kekal adalah amal perbuatan. Maka teman kita ini ada 3 teman. Ada teman yang menemani kita sampai kita mati. Ada teman yang menemani kita sampai ke kuburan. Nah, ada teman yang menemani kita sampai masuk ke alam kubur, alam barzah. Siapa teman yang menemani kita cuma di dunia doang? Yaitu harta dunia, harta benda dunia, termasuk mobil, baju, kendaraan, rumah dan sebagainya. Itu teman di dunia doang. Ketika kita mati, udah selama 3 goodbye sahabatku, nggak ada satupun yang dibawa. Tuh itu ya. Terus teman kita yang menemani kita sampai kuburan siapa? Istri, suami, anak, saudara, kerabat. Ketika kita digotong, ada di kuburan, nganter itu, ya kan? Bini, anak, keluarga, saudara. Cuma sampai kuburan doang. Udah kita dikuburin, ditalkinin doa, goodbye sahabat, berpisah. Nah, yang ketiga, teman yang setia, Pak. Yaitu teman yang menemani kita sampai mana? Alam kubur, sampai akhirat. Apa? Amal perbuatan kita selama di dunia. Ya. Maka tadi kita ingat, kita ini ngontrak, berpikir apa kalau kita sudah habis masa kontrak kita dipindahin, ya, dipindahin kemana? Alam akhirat, alam kubur. Apa yang kita bawa, gitu kan? Teman yang menemani kita setia sampai yaumul kiamah, sampai alam kubur, akhirat. Siapa teman kita? Berpikir kita. Rumah yang kita cintai, kendaraan yang kita cintai, kita banggakan, kagak bakal nemenin kita, ya? Bisa nemenin kita kalau dia dipakai untuk kebaikan, maksudnya nanti amal kebaikan. Itu, nah itu. Nah terus itu yang malaikat yang kedua. Malaikat yang ketiga sebelah sini berarti. Kata malaikat, wa yunadi salis wa yaqul zalal istighor wa baqiyal wiba. Sekarang hilang semua kesibukan kamu. Dulu sibuk, pagi berangkat sibuk anterin anak, terus sibuk berangkat ke kantor, ya kan? Pulangnya sibuk kegiatan, mati udah hilang. Nah, kalau kalian mau sibuk udah mati aja dah. Gitu. Manusia mah harus sibuk, Pak. Gitu. Kalau udah kagak mau sibuk, kan kalau mati ente, gitu kan? Terus kalau sudah begitu, hilang kesibukan semua, habis sudah, berpisah. Segala pekerjaan kesibukan, berarti yang ada apa? Yang ada wabaqiyal wiban, yang ada yang tersisa hanya menjadi momok buat kita. Ini momok, Pak. Nah, gitu ya. Ya Allah, ya, jangankan di akhirat, di dunia begini nih. Orang yang kerjanya misalnya sebagai ASN lah, PNS ya. Waktu jadi PNS luar biasa kerjanya ya. Kerjanya pagi berapa?
diajak sama DKM juga kapan komisi orang masih sibuk gitu ya, ntar nungguin pensiun gitu ya gitu. Udah pensiun beda ya, beda udah pensiun satu. Nah udah pensiun, dan dia udah pensiun mau ke masjid, dia kagak mau ke masjid. Nah masih begitu beda ya. Terus kesibukannya itu beda udah dengan ketika dia jadi apa? PNS ya. Maka tidak sedikit orang yang tadinya jabatannya tinggi ya, duitnya banyak ya, ketika belum pensiun, pas begitu pensiun ya, yang tadinya dihormati, kalau udah pensiun dihormati nggak Pak? Walaupun ada dua orang, bini kita juga kan menghormati kita. Kalau udah begitu Pak ya gitu ya Allah. Nah itu, nah ini jadi bahan tafakuran buat kita semua. Terus yang keempat, malaikat yang keempat, kata malaikat yang keempat nih, tuba laka inkana mat'amaka minal halal, masya Allah, wa kunta masghulan bihikmatin dzil jalal. Dan yang keempat, bahagia kamu karena inkana mat'amaka, selama di dunia yang kamu makan minal halal, dari yang halal, dan kamu selalu sibuk untuk melayani Allah. Dalam arti melayani Allah ini taat beribadah kepada Allah. Oh, masya Allah. Empatnya. Dari empatnya. Nah, maka dari terkaitan hal seperti itu, ya, yang saya akan sampaikan selanjutnya yaitu ketika seorang mukmin meninggal dunia itu ada keringat di keningnya. Suka nyaksiin nggak kalau orang saat meninggal berkeringat ini? Baiklah, itu tandanya apa? Ini kita baca kitabnya. Babul mukmini yamutu bi arqil jabin. Bab ini dalam kitab Tazkirah Al-Qurtubi, ini yang menceritakan kematian. Jadi kalau pengen sadar, pengen ingat kepada Allah, sering-sering baca kitab ini. Ini kitab tentang kematian. Bukan berarti kita harus putus asa, enggak, justru bertambah semangat. Jadi kalau udah ingat kematian, apa yang kita bawa? Kita jadi semangat di dunia. Apa yang kita kerjakan? Kita jadi semangat. Maksudnya bukan ingat mati, loyo aja gak ada keinginan, bukan. Justru tambah semangat. Tambah semangat ingat mati. Ini kadang-kadang apa nih ingat mati tambah semangat? Enggak, justru tambah semangat. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, orang mukmin itu di keningnya itu ada keringat Pak. Ini apa tandanya? Karena ada orang yang lagi sakaratul maut itu sedang mendapat rahmat Allah dan ada sedang mendapat azab Allah. Mana ciri-cirinya sedang mendapat rahmat Allah, mana yang Allah sedang mengazab dirinya ketika sakaratul maut. Rawah Ibnu Majah wa ghairihi an Baridah, diriwayatkan dari Ibnu Majah dan yang lainnya menerima dari Baridah, anna Rasulullah SAW qala, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Apa kata Rasulullah? Al-mu'minu yamutu bi arqil jabin. Orang mukmin biasanya ketika meninggal dunia itu di keningnya itu ada keringat. Jadi keningnya ini berkeringat, ada keringatan. Gitu ya. Itu ciri mukmin tuh. Husnul khotimah tuh cirinya tuh. Keringat. Maka jangan dilakukan Pak biar ini. Orang tua lagi sakaratul maut, ininya keringatan. Ya ambil tisu dilapit, jangan biar aja. Gitu. Karena ini ciri. Kata Rasul, ya mutul mukminu, al mukminu ya mutu bi arqil jabin. Seorang mukmin, orang yang beriman dinyatakan oleh Allah, ketika meninggal dunianya di keningnya ini ada air keringat, bercucuran keringat ininya, keningnya. Hadis Rasul. Kita baca lagi hadis yang lain. Nah, ini mudah-mudahan tamat ya sampai yang itu surah Fatimah. Wa qala
at-Tirmidzi, bisa at-Tirmidzi, bisa at-Tirmidzi. Anau hadisun hasan wa rawal Hakim, meriwayatkan Imam Hakim at-Tirmidzi fi Nawadirul Usul dalam kitabnya Nawadirul Usul an Salman al-Farisi. Ya, sedikit lagi ya. Qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu ilqamu al-mayyita inda mautihi salasan. Perhatikan ilqamu, sedikit lagi. Perhatikan ilqamu ketika ada orang yang sakaratul maut, perhatikan 3 hal. Yang pertama, in rasiha jabinuhu, apabila bercucuran keningnya dengan keringat. Terus wadarofat ainahu, berlinang matanya, air mata, kayak ini nangis gitu. Terus wantasal mankhoro, dan hidungnya ini apa kalau kata Sunda, bekah, mengembang bekah. Nah, itu 3 itu fahiyah rahmatun minallah. Itu ciri tanda orang itu lagi dikasih rahmat Allah. Itu usul bagaimana? Selain daripada itu, insya Allah di pertemuan yang akan datang, kalau ada waktu dan jarak di tanggal berapa jadwal saya nanti, kita sambung lagi ya, karena cukup waktunya. Mudah-mudahan kita